Padamu ya Tuhan, untuk anugerah demi anugerah Tuhan limpahkan dalam kehidupan pribadi kami sebagai jemaat, walaupun sebagai jemaat tebusan darah anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dari sehari ke sehari kami tidak luput daripada berbagai kesalahan, kelalaian dalam hidup kami. Tetapi karena darah Kristus Yesus, karena kuasa Roh Kudus, kami dibangkitkan, dikuatkan untuk terus setia dalam mengiring dan melayani akan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan beribadah pada pagi ini, kami rindu Engkau membesabda kepada kami setelah Engkau mendengar puji-pujian yang kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tetapi dengan segala karunia yang Tuhan sudah bekali dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya, untuk juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Urapi dan penuhilah jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka juga boleh membuka hati mereka untuk menerima dan terlebih lagi menghayati dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, bersabdalah kepada kami, karena kami jemaat-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dalam pelayanan kami selama hampir 35 tahun di Wulingi, ini untuk kedua kalinya saya berkhotbah di GKA Gloria Satelit. Yang pertama kali waktu penginjil Lidiatan melayani di tempat ini kurang lebih tahun 90-an ya. Dan sekarang Pak Lim Supianto yang menjadi gembala di tempat itu. Tempat ini yang sebelumnya di GK Galaksi, Gloria Galaksi, kami sudah banyak dikunjungi, dilayani melalui tim misinya, sehingga ya menjadi pendorong untuk kami untuk bagaimana kami terus melaksanakan tugas misi yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Jemaat kami di kota kecil, kota Wulingi, jemaatnya jemaat kecil kalau dibandingkan dengan jemaat di Surabaya. Tahun 2000 yang lalu kami baru didewasakan, jadi tahun depan usia 15 tahun dan kami memasuki usia pelayanan ke 35 tahun. Oleh sebab itu, kalau Tuhan berkenan, sinode berkenan dengan mungkin setelah melalui proses ujian kependetaan daripada beberapa rekan kami yang sudah beberapa belas tahun dan hampir 20 tahun mereka bekerja bersama dengan kami. Dan kalau jemaat pun berkenan, maka tahun depan kami akan memasuki emeritus, dan bersyukur jikalau pada saat ini saya boleh berkesempatan untuk melayani firman Tuhan yang diberikan tema keberanian hati Nathan menegur dosa. Untuk itulah kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi untuk singkatnya kita akan membacakan sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 16 berbunyi demikian. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu dapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Lalu ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah
karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kena belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria yang orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan, yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membacanya, dan saya harap dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan ini sehingga memahami bagaimana teguran daripada Natan yang diutus oleh Allah untuk dosa yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti saudara juga mengetahui apa yang Daud sudah lakukan sedemikian keji di hadapan Tuhan, merupakan satu penghinaan yang demikian besar terhadap Tuhan, yaitu perzinahannya dengan Batseba. Bagi Tuhan perbuatan ini merupakan satu hal yang sangat keji. Walaupun Daud kita kenal sebagai raja yang begitu besar, yang sudah menaklukkan musuh-musuh yang selama ini mengganggu kerajaan Israel dengan suku-suku dan wilayahnya, sampai akhirnya semua dapat dipersatukan menjadi kerajaan yang kokoh. Dan dalam memenangkan semua pertempuran demi pertempuran, Daud sadar dari awal dia dipanggil dan dipilih untuk menggantikan Saul. Kita kenal sejak dia remaja dengan tugas dari orang tuanya hanya menggembalakan domba di ladang. Terlebih lagi pada waktu dia menghadapi Goliat, dia sadar dia hanya mengandalkan Allah yang dia kenal untuk mengalahkan Goliat yang sebegitu besar, yang sebegitu kekar. Dan di dalam sepanjang hidupnya kita lihat bagaimana Daud, seorang yang sangat-sangat beriman, seorang yang sangat bersandar, yang sangat mengandalkan akan Tuhan, dan yang sangat memegahkan, memuji, mengandalkan akan Tuhan. Kita dapat baca itu dalam seluruh kitab Tawarikh, dalam kisah kehidupan daripada Daud, terutama dalam kitab Mazmur. Sebagian besar, walaupun tidak seluruhnya ditulis oleh Daud, tetapi sebagian besar Mazmur-Mazmur dalam kitab Daud itu ditulis oleh Daud dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa indahnya,
bagaimana dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam peperangan, dalam pergumulannya, dia sangat-sangat mengandalkan akan Tuhan. Dan dia sangat memuja akan Tuhannya. Sampai-sampai dikatakan dalam puncak iman dan kasihnya, cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Dan kata-kata ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu Yesus Kristus hendak membersihkan bait Allah yang dikotori oleh perbuatan ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin bait Allah pada waktu itu bersama dengan sebagian daripada umat Israel. Cinta akan rumah Allah menghanguskan hatiku. Sedemikian besarnya cinta Raja Daud terhadap Allah, terhadap rumah Allah, sehingga hatinya dikatakan membara, sedemikian terbakar oleh cintanya akan Tuhan, sehingga dikatakan menghanguskan hatiku. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat dia tergoda oleh Batseba, oleh karena kelengahan dan kelalaiannya, pada waktu semua pasukannya bahkan seluruh bangsa Israel dikerahkan untuk terus menaklukkan musuh-musuh yang ada pada waktu itu. Biasa-biasanya Daudlah yang memimpin peperangan itu sehingga memperoleh kemenangan demi kemenangan karena kuasa daripada Allah. Tetapi entah karena dia terlalu letih, entah karena terlalu jenuh, maka dia mengambil satu keputusan untuk tidak mengikuti dan memimpin peperangan itu. Dan dia berdiam diri di istananya. Dalam keadaan dia berdiam diri di istananya tanpa beserta dengan pasukannya, dengan bangsanya, pada saat itulah dia terjatuh dalam godaan melihat Batseba yang sedang mandi di sekitar area daripada istana Daud. Karena suaminya daripada Batseba kita tahu ada salah seorang perwira daripada pasukan tentara daripada Daud. Sehingga mungkin kompleks perumahan daripada perwira-perwira itu ya berada di sekitar istana. Dan pada waktu itulah Daud yang dalam keadaan menganggur, bermalas-malas, bersantai-santai, seorang diri, akhirnya Tuhan yang begitu dia agungkan, Tuhan yang selama ini menjadi raja dalam kehidupannya, pada waktu itu tersingkir oleh karena matanya terus memandang akan keberadaan daripada Batseba yang sedang mandi. Dan saat itulah hatinya bukan lagi dikuasai oleh Allah, tetapi dikuasai oleh nafsunya dan dikuasai oleh Batseba dengan segala kecantikan dan keseksiannya. Dia lupa akan Tuhannya, dia menggeser kedudukan Tuhan dari tahta hatinya untuk segala hawa nafsunya. Itulah yang merajai tahta hatinya. Dan Batseba yang sedemikian menggairahkan nafsu berakhirnya sudah menguasai diri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini mengingatkan saya kepada simbol atau gambaran yang sering kali digunakan dalam metode penginjilan dari LPMI atau 4 hukum rohani. Kita tahu ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran di mana kita sebagai orang berdosa ada tahta dalam hati kita, si akulah yang bertahta, sehingga segala segi-segi kehidupan kita semua dalam keadaan kacau balau. Dan Allah atau Kristus Yesus ada di luar hati kita. Tetapi pada waktu kita menerima Kristus Yesus, kita membiarkan Kristus Yesus menduduki tahta hati kita sebagai Raja, sebagai Allah. Kita berada di bawah tahta itu untuk taat tunduk kepada segala perintah daripada Allah, sehingga segala segi dan aspek kehidupan kita pun teratur dan terarah seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan pengajaran, pimpinan dan kuasa daripada Tuhan. Tetapi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam pergumulan dan jatuh bangun iman kita, sebagaimana Daud, tidak kita sadari si aku kemudian naik kembali ke atas tahta dan Kristus Yesus tergeser, sehingga kembali terjadi kekacauan dalam kehidupan kita. Itulah gambaran daripada Daud yang pada mulanya selama perjuangannya untuk memenangkan musuh-musuh, mempersatukan akan bangsa Israel, dia mengandalkan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Tetapi pada waktu dia tergoda oleh Batseba, maka bukan lagi cinta akan Tuhan menghanguskan aku, tetapi cinta berahi akan Batseba itu yang menghanguskan aku. Sehingga kita lihat
bagaimana Daud terjatuh dan terjatuh dan terjatuh dan terjatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Dan dikatakan dia melakukan dosa atau kejahatan rangkap, bukan hanya berzina, merebut istri milik daripada panglimanya yaitu Uria, tetapi juga akhirnya karena supaya bisa tersembunyi perbuatan yang jahat itu, karena akibat perzinahannya Batseba kita tahu kemudian menjadi hamil. Dan untuk itulah dia berupaya dengan berbagai cara untuk menutupi kesalahannya itu dengan memanggil Uria dari medan peperangan supaya dia kembali ke rumahnya dan tidur bersama dengan Batseba, supaya nanti kalau Batseba hamil lebih jelas, maka orang mengira oh ya itu karena hamil biasa oleh karena suaminya. Tetapi Uria sebagai perwira yang begitu setia, dia menyadari saat ini rekan-rekannya sedang berperang, berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk bangsa negara Israel. Masakan aku bersenang-senang dengan istriku, sehingga akhirnya pancingan, bujukan, strategi daripada Daud terhindar. Tetapi Daud belum juga sadar melihat kesetiaan perwiranya ini Uria, maka dia menggunakan cara yang lain, mengundang Uria makan dan minum, membuat dia mabuk, supaya dalam keadaan mabuk itu dia menyuruh Uria untuk kembali ke rumahnya supaya dia bisa menutupi dosa dan kesalahannya. Tetapi dalam kemabukan yang sedemikian juga kesetiaan daripada Uria yang luar biasa, dia tetap tidak mau melakukan sesuatu yang saat-saat pasukannya sedang mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran, sehingga akhirnya Daud melakukan strategi yang lebih keji. Dia memerintahkan kepada Yoab sebagai panglima tertinggi daripada pasukannya supaya Uria ditempatkan di medan pertempuran yang paling berbahaya, supaya di tempat itulah Uria terbunuh oleh musuh. Dan akhirnya Uria memang terbunuh oleh musuh. Dua lipat kesalahan dan kejahatan daripada Daud, yaitu berzina dengan istri Uria, milik daripada Uria yang bukan milik dia. Seharusnya pada waktu dia memandang Batseba, yang entah karena situasi kondisi pada waktu itu belum ada kamar mandi khusus yang tertutup, mungkin di kamar mandi umum, sehingga ya biasa sampai sekarang di desa-desa, apalagi di Papua waktu kami mandi di sana, ya memang ada kamar mandi umum khusus untuk pria, ada kamar mandi umum khusus untuk wanita, ya di tengah-tengah halaman, tengah-tengah ladang atau tengah-tengah hutan, ya disitulah mereka mandi. Ya apakah situasi seperti itulah yang mungkin sedang dilakukan oleh Batseba yang sedang mandi di tempat yang terbuka, di tempat yang umum, sehingga Daud memandangnya. Kalau saja Daud pada waktu itu sadar bahwa bagaimanapun juga Tuhan harus tetap bertahta dalam hatinya, mungkin Daud akan memalingkan mukanya segera dari pandangan yang menggoda itu. Tetapi karena memang saat itu Daud sedang mengabaikan tugas kenegaraannya untuk memimpin bangsanya berperang melawan musuh-musuhnya, dia ingin bermalas-malas, dia ingin bersantai-santai, dia ingin tidur-tidur dengan sepuas-puasnya, sehingga dia melupakan istri dan anaknya, dia melupakan bangsanya, dia melupakan pasukannya, dia melupakan tugasnya. Dan dalam keadaan itulah Allah pun sepertinya kondisinya, posisinya sedang mulai tergeser dari posisinya dalam tahta hati Daud. Si akunya lah yang sedang menikmati kenikmatan hidup seorang diri, bermalas-malas, bersantai-santai. Dan pada saat itulah dia melihat Batseba. Oleh karena saat itu Allah tidak lagi bertahta dalam hatinya, dia hanya memikirkan kesenangan dirinya, maka saat itulah godaan itu begitu mengena dalam hati daripada Daud. Kalau saja dia sadar bahwa Batseba setelah dia mengutus seseorang menanyakan siapakah perempuan itu, utusan itu kembali menyatakan Batseba istri Uria, salah seorang panglima perwira daripada pasukanmu. Ya seharusnya Daud sadar bahwa bagaimanapun cantiknya Batseba, Batseba adalah istri daripada Uria, panglimanya, perwiranya yang begitu setia.
Bagaimanapun cantiknya, Uria bukan miliknya, tetapi milik orang lain. Maka dia tidak berhak, sekalipun dia sebagai raja, sebagai penguasa tertinggi daripada bangsa Israel, dia tidak berhak atas istri perwiranya, sekalipun dia anak buahnya. Ya, mungkin zaman sekarang bisa saja seorang presiden dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya, begitu saja meminta gadis penari yang cantik ini dibawa ke istana dan kemudian berbuat sebagaimana yang Daud lakukan. Tetapi Daud sebagai orang beriman kepada Tuhan, dia sadar bahwa istri atau suami adalah kemilikan pribadi yang sangat-sangat pribadi yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing sampai sekarang ini. Jemaat GKA Gloria, termasuk GKA Gloria Satelit, dalam tema-tema pada bulan ini diantaranya telah belajar kebesaran hati daripada Yusuf. Di antaranya Yusuf sangat menyadari kemilikan daripada majikannya, tuannya Potifar. Seluruh harta benda daripada Potifar dipercayakan penuh kepada Yusuf. Satu hal yang luar biasa. Karena memang Yusuf sejak dalam penjara sekalipun dia menyatakan kedisiplinannya, ketertibannya, pertanggungjawabannya atas segala pekerjaan, mulai dari yang kecil, yang sederhana sampai kepada hal yang besar pun dia menjadi seorang yang bertanggung jawab, ada segala tugas dan tanggung jawabnya. Waktu istri Potifar membujuk, merayu dia untuk berzina, pada waktu itu Yusuf sadar bahwa sekalipun majikannya, tuannya Potifar sedang tidak ada di rumah dan dia menjadi orang kepercayaan daripada Potifar atas segala harta miliknya, termasuk segala budak-budaknya untuk dikelola, untuk dipimpin, bagaimana kekayaan daripada Potifar itu dapat dikembangkan. Tetapi satu hal yang Yusuf sadar, istri Potifar adalah istri milik daripada tuannya yang tidak mungkin dipercayakan menjadi bagian dalam penguasaan Yusuf. Maka dia menolak godaan daripada istri Potifar itu, karena dia sadar akan kemilikan yang ada dalam kehidupan kita. Semua harta, semua segala sesuatu bisa saja dimiliki dan diserahkan kepada seseorang, bisa saja dipinjamkan. Mobil kita yang baik, mewah, mungkin bisa kita pinjamkan kepada seseorang yang kita percaya, yang kita kenal baik. Rumah kita pun kadang-kadang bisa dipinjamkan kepada seorang teman yang kita kenal baik untuk menikmati rumah kita. Apapun yang berharga kita miliki dapat kita pinjamkan, tetapi satu hal, istri atau suami tidak mungkin bisa dipinjamkan, apalagi diberikan kepada orang lain. Itu adalah kemilikan pribadi yang Tuhan tetapkan untuk menjadi milik yang sangat pribadi, yang tidak mungkin diberikan dan dipinjamkan kepada orang lain. Yusuf menyadari kebenaran ini, tetapi amat disayangkan Daud tidak menyadari hal ini. Walaupun dia sudah mendapatkan informasi bahwa wanita cantik itu adalah istri daripada Uria, milik daripada Uria perwiranya. Dia sendiri mempunyai istri, bahkan memang kelemahan daripada Daud, dia mempunyai istri lebih daripada satu. Apakah karena kebudayaan kerajaan pada waktu itu, atau karena memang itu merupakan kelemahan pribadi daripada Daud? Ya, itulah yang menjadi titik kelemahan daripada Daud. Oleh sebab itu kita perlu menyadari akan titik-titik kelemahan daripada kita. Kita perlu melalui berbagai pengalaman hidup kita yang dikatakan sebagai guru yang paling bijak dalam pengalaman hidup kita. Untuk setiap kali masalah kita terus mengoreksi diri. Kalau ada kesalahan, kalau ada kelemahan yang kita lakukan yang membuat kita terjatuh, kita harus mengoreksi diri supaya berwaspada, supaya kesalahan ataupun kelemahan itu tidak makin mengembang, tidak dibiarkan kita lakukan dan kita lakukan lagi, tetapi kita rem, kita minta kepada Tuhan untuk kelemahan kita ini dapat dikendalikan. Tetapi amat disayangkan, Daud pada waktu itu melupakan Tuhannya. Tuhan yang selama itu dia agungkan, dia jadikan sebagai raja dalam hati dan hidupnya. Pada saat itu Batseba yang dia lihat
menjadi raja dalam hatinya, bertata dalam hatinya. Walaupun dia sadar Batseba adalah milik daripada Uria, bukan milik dia. Dia sendiri punya milik. Kalau terhadap istrinya, dia mau tidur, dia mau bersetubuh, itu memang milik dia yang Tuhan sendiri berikan untuk dinikmati sebagai suami istri. Tetapi istri atau suami orang lain, itulah milik daripada suami atau istrinya. Ini merupakan prinsip dalam kehidupan kita sebagai manusia, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai laki-laki, tidak luput dari godaan-godaan seperti itu. Entah dengan pemudi-pemudi yang ada dalam jemaat atau di dalam kemahasiswaan pada waktu itu, ya ada saja yang sebegitu cantik. Ada rekan-rekan yang kami pandang sedemikian cantik, tetapi saya diingatkan, selama gadis itu masih gadis dalam arti belum menikah, maka gadis itu adalah milik daripada orang tuanya. Walaupun sudah menanjak kepada kedewasaan, tetapi sebelum menikah, gadis itu adalah milik daripada orang tuanya. Maka kita tidak berhak merenggut, mengambil, memperkosa perempuan itu semau-mau diri kita. Kita harus melalui proses kepada orang tuanya kalau memang itu kita minati sebagai orang yang belum menikah. Tetapi kalau sudah menikah, maka kita harus sadar dia adalah milik daripada suaminya. Bagaimanapun mungkin baiknya, walaupun mungkin dalam pernikahan kita mengalami pergumulan dan permasalahan dengan istri atau suami kita, sehingga kadang-kadang kita merasa kecewa. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mempertahankan pernikahan kita, karena istri adalah milik yang Tuhan karuniakan kepada kita. Permasalahan yang kita hadapi harus kita upayakan sedemikian untuk kita bisa selesaikan dengan baik dan memaafkan satu dengan yang lain. Yang terpenting, istri adalah milik kita. Istri itulah yang menjadi hak kita untuk kita nikmati sebagai istri kita. Tetapi istri orang lain itulah milik daripada orang lain. Terlebih lagi kita sadar, apalagi kalau itu anak jemaat, apalagi itu kalau di antara rekan-rekan hamba Tuhan wanita, apalagi itu kalau pemuda-pemudi yang sedang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan, maka kami sadar itu bukan hanya milik orang tuanya saja, bukan hanya milik daripada suaminya, tetapi itu milik daripada Tuhan yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka saya harus berhati-hati, saya harus membuang godaan itu daripada pikiran saya. Saya hanya bisa berseru, Tuhan kekudusan-Mu, tolong untuk jangan godaan ini mengotori pikiran kami. Saudara-saudara yang kekasih, Daud walaupun pada awal-awalnya atau sebelumnya begitu merajakan Allah dalam hatinya, tetapi karena kelengahannya dan titik kelemahannya yang tidak dia waspadai pada waktu itu, memang dia melihat Batseba yang dikatakan sangat-sangat cantik, wajahnya, tubuhnya dan sebagainya. Tetapi Daud akhirnya merenggut Batseba untuk diperkosa ataupun melakukan hubungan dengan Batseba, sehingga terjadi kehamilan. Dan kita tahu bagaimana Daud melakukan kejahatan lebih lanjut. Sebenarnya dia melakukan itu secara sembunyi. Dia melakukan strategi yang sedemikian rupa supaya orang banyak tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Walaupun kalau kita baca lebih teliti, waktu dia mengutus seseorang menanyakan siapakah perempuan itu, ya sudah pasti orang itu tahu bagaimana kemudian orang yang sama mungkin ditugaskan untuk membawa perempuan itu ke istana. Dan mungkin selama beberapa hari perempuan itu di istana dan orang itu pasti tahu. Nah, apakah orang ini yang membocorkan rahasia pribadi daripada Daud? Nathan memang seorang nabi yang sangat dekat, yang sangat akrab dengan raja-raja pada waktu itu, khususnya dengan Raja Daud dan kemudian dengan Salomo. Di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 29, kemudian 2 Tawarikh pasal 9 ayat 29 dikatakan bahwa Nathan atau Nabi Nathan adalah salah seorang penulis kehidupan atau sejarah daripada bangsa Israel, khususnya kehidupan daripada Daud.
di samping Nabi Samuel sebagai penulis kitab Tawarikh, kitab raja-raja, dan demikian juga kitab Samuel khususnya, demikian juga Nabi Gad dikatakan salah seorang penulis daripada kehidupan Daud dan Salomo, tetapi Nathan adalah juga salah seorang. Berarti Nathan adalah seorang nabi pertama-tama yang tinggal di kota Yerusalem, dan dia mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan Raja Daud, sehingga setiap saat, setiap waktu dia bisa datang atau dipanggil. Mungkin dia sebagai nabi menjadi penasehat rohani daripada Daud, sehingga setiap saat, setiap waktu dia bisa berbincang-bincang dengan Daud. Ada dua peristiwa di mana Nathan berperan. Pertama, sikap Daud yang sangat-sangat baik, sikap Daud yang sangat-sangat positif, dan Nathan sangat mendukung. Yaitu pada waktu Daud dibangunkan istana dari kayu aras yang pada waktu merupakan bahan bangunan yang sangat kuat, yang sangat mewah. Dia mempunyai kesadaran yang sangat luar biasa. Aku sebagai raja yang adalah manusia, sudah dibangunkan istana dari kayu aras yang demikian baik. Tetapi bagaimana dengan tabut perjanjian Allah, di mana melalui tabut perjanjian Allah itu Allah nyatakan kehadirannya, keberadaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Sekian lama tabut perjanjian Allah, berarti Allah tinggal dalam sebuah kemah yang terbuat dari kain dan sebagainya. Masakan aku sebagai raja yang adalah manusia harus tinggal di istana yang begitu mewah, sedangkan Allah tinggal di sebuah kemah. Satu kesadaran yang begitu luar biasa, dan dia mempunyai kerinduan untuk membangunkan bait Allah yang sama mewah, bahkan seharusnya lebih mewah daripada istana dia. Pada mulanya Nathan sebagai pendamping, sebagai teman sekerja mendukung, karena merasa memang ini kesadaran dan kerinduan yang sangat-sangat baik, yang seharusnya juga ada pada diri kita. Kalau kita mempunyai rumah yang sedemikian baik, bagaimana dengan rumah Allah di tempat yang ada di sekitar kita? Kalau toh rumah gereja kita sudah demikian baik, bagaimana dengan rumah-rumah Tuhan di daerah-daerah lain yang begitu sederhana, yang begitu berat, apalagi dengan meletusnya Gunung Kelut, meletusnya Gunung Sinabung, ada banyak rumah Tuhan yang rusak. Nah, apakah kita berdiam diri? Apakah kita tidak mengingat sebagaimana Daud, aku tinggal di rumah yang sedemikian baik? Bagaimana dengan rumah Tuhan di daerah ini dan daerah itu yang juga mengalami aniaya, yang mengalami perusakan oleh oknum-oknum kelompok-kelompok ekstrem? Apakah kita berdiam diri? Kita belajar daripada Daud untuk kita tidak berdiam diri, menikmati rumah kita yang demikian indah, sedangkan rumah Tuhan di tempat lain, sekalipun syukur kalau rumah Tuhan di tempat ini sedemikian baiknya, tetapi rumah Tuhan di berbagai tempat masih perlu perhatian daripada kita. Daud mempunyai kesadaran dan kerinduan yang luar biasa, dan Nathan menyetujuinya, mendukungnya. Tetapi Tuhan bersabda terlebih dahulu kepada Nabi Nathan, menyatakan rencana Tuhan bukan melalui Daud Allah akan membangun bait Allah, tetapi melalui Salomo, dan kerajaan dan tahta daripada Salomo akan dikokohkan menjadi tahta dan kerajaan yang kekal, yang kemudian kita yakin diteguhkan atau dilaksanakan dalam kehidupan atau dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Raja yang kekal, digenapi dalam diri Yesus Kristus. Tetapi pada waktu itu Nabi Nathan dipakai oleh Allah untuk mengarahkan kerinduan daripada Daud untuk dia menahan kerinduannya itu untuk menantikan anak yang Tuhan karuniakan, untuk anaknya lah yang akan membangunkan bait Allah, dan anaknya inilah yang kerajaannya, tahtanya akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Maka Daud menerima arahan daripada Tuhan lewat Nathan itu, sehingga dia hanya mempersiapkan segala kekayaan dan segala kemampuannya untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah. Itu satu sikap yang baik daripada Daud. Tetapi ada sikap yang kedua yang begitu negatif, dan Tuhan kembali memakai Nathan, rekan sekerjanya yang begitu akrab, sahabat daripada Daud, bahkan menjadi penasehat rohani daripada Daud. Tetapi pada waktu itu Daud lupa akan Tuhan, lupa akan rekannya. Dalam pergumulan dan pergodaan itu dia tidak minta nasihat kepada siapapun juga, tetapi dia hanya menuruti nafsunya sendiri semata-mata.
karena Allah tidak lagi bertahta dalam hatinya, melainkan hawa nafsunya, si akunya, dan Betsebalah yang bertahta dalam hatinya. Sehingga bisa dikatakan cintaku akan Betseba menghanguskan hatiku. Sungguh sangat menyedihkan, dan bagi Tuhan itu merupakan satu penghinaan, satu penistaan terhadap Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat disamakan dengan Betseba, sehingga Tuhan yang seharusnya bertahta dalam hati Daud sekarang diturunkan, direndahkan, disingkirkan hanya untuk Betseba dengan segala kecantikannya yang bersifat sementara itu yang menjadi raja dalam hatinya. Daud menghina Tuhan, terlebih lagi dia merenggut milik daripada Uria dan berusaha membunuh daripada Uria. Satu tindakan perbuatan yang sangat jahat di hadapan Tuhan, yang orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan menyatakan itu kepada Natan. Dan Natan sebagai penasehat yang sangat baik, memang dia bisa saja langsung mendatangi Daud dan menuding Daud, "Daud, engkau sudah berbuat dosa. Walaupun engkau tidak berterus terang, tetapi aku tahu berdasarkan wahyu daripada Allah, engkau sudah berbuat dosa, kamu akan dijatuhi hukuman mati," dan sebagainya. Bisa saja Natan langsung begitu emosi mencaci maki Daud, tetapi Natan seorang penasehat, seorang konselor yang sangat baik. Bagaimanapun juga dia tidak bisa menjadi hakim yang begitu saja menuding kesalahan dan menjatuhi hukuman daripada seseorang. Tetapi sebagai nabi, sebagai hamba Allah, walaupun ada seorang rekan yang berbuat dosa sedemikian besar, dia harus berupaya, harus dia memikirkan dan mohon hikmat daripada Tuhan. Bagaimana raja ini, bagaimana rekan ini dapat disadarkan dari kejahatannya, sehingga kalau boleh dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah motivasi daripada Natan. Dia tidak mau menghakimi begitu saja, menuding dan menjatuhi hukuman daripada Daud, tetapi dia memikirkan dan mohon hikmat daripada Tuhan apa yang dia harus lakukan untuk menyadarkan Daud. Maka sebagai nabi yang memang sangat mengamat-amati kehidupan dalam masyarakat, termasuk juga kehidupan daripada Daud, raja-raja pada waktu itu, dia melihat ada satu masalah sosial ekonomi yang sering kali terjadi dalam masyarakat, baik dulu maupun sekarang. Bagaimana seorang yang kaya raya telah merenggut harta milik yang sedemikian minim, yang sedemikian sedikit, yang tinggal satu-satunya dari si miskin untuk memenuhi kebutuhan dia. Padahal hartanya begitu banyak, tetapi si miskin menderita makin menderita oleh karena harta satu-satunya direnggut oleh si kaya itu. Saudara semua mengetahui kisahnya. Maka Daud sebagai seorang raja yang memang sangat peka dan selama ini sangat peka, sangat sensitif dengan sosial ekonomi masyarakat bangsanya, dia sangat memperjuangkan kehidupan daripada masyarakat Israel, kesejahteraan daripada masyarakat Israel. Maka pada waktu Natan memperdengarkan kisah nyata bagaimana masalah sosial ekonomi seorang yang kaya raya merebut harta milik satu-satunya daripada si miskin untuk memenuhi kebutuhannya, maka Daud sebegitu marah, sebegitu emosi, langsung mengatakan orang ini harus dijatuhi mati dan anak domba yang direnggut itu harus diganti rugi 4 kali lipat. Dan pada waktu itulah Natan langsung mengatakan, "Itulah engkau." Dan pada saat Daud mendengar itu, barulah dia sadar. Sepertinya pada saat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dia berzinah dengan Betseba, sepertinya matanya sudah dibutakan, matanya sudah digelapkan karena hatinya dikuasai, dihanguskan oleh cinta gahinya terhadap Betseba, sehingga dia lupa segala-galanya. Tetapi pada waktu dengan tepat, dengan bijak, Natan mengungkapkan satu kebenaran, barulah dia sadar. Dan kesadaran daripada Daud sungguh-sungguh merupakan kesadaran yang bukan hanya di bibir saja, aku sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam Mazmur pasal 5 atau Mazmur 51, bagaimana Mazmur itu merupakan pengakuan dosa daripada Daud dengan segenap hati, yang dia sadari akan keberdosaan, pelanggaran, kejahatan yang dia lakukan, sehingga dia menyesal di hadapan Tuhan. Karena Natan dengan penuh hikmat, dengan penuh bijak menegur, menasehati akan Daud. Pada waktu Daud menyatakan, aku sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, maka Natan mengatakan,
Allah yang penuh dengan anugerah mengampuni dosamu, membebaskan kamu dari segala hukuman mati, tetapi hukuman yang bersifat sementara sebagai pengajaran terhadap Daud, sebagai satu peringatan terhadap bangsa Israel, juga peringatan terhadap kita. Tuhan yang Maha Suci memang bersedia mengampuni dosa kesalahan kita kalau kita mengakui dosa kita dengan segenap hati. Tetapi akibat dosa kita secara lahiriah tetap harus kita tanggung. Memang akibat kekekalan Tuhan bebaskan, kita tidak akan dibinasakan oleh karena keberdosaan kita yang kita lakukan sesudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan membebaskan kita daripada hukuman yang kekal. Tetapi dosa sehari-hari akibatnya apa yang kamu tabur itu yang harus kamu tuai. Itu hukum etika yang Tuhan berikan. Jangan mempermainkan Allah. Apa yang kamu tabur itu kamu harus tuai. Kamu menaburkan kebaikan, kamu akan menabur kebaikan berlipat ganda. Sebab itu taburlah kebaikan sebanyak mungkin, maka engkau akan menabur hasil daripada kebaikanmu. Tetapi hati-hati, kalau kamu menabur kejahatan, kamu akan menuai kejahatan berlipat ganda. Dan itu juga yang dialami oleh Daud. Memang dia dibebaskan dari hukuman yang kekal, dia masih dipercaya oleh Tuhan untuk melanjutkan tugas tanggung jawabnya sebagai raja. Tetapi akibat yang pertama-tama, anak hasil perzinahan dengan Betseba jatuh sakit berat dan akhirnya mati. Dan kemudian di antara anak-anak Daud terjadi perang saudara, terjadi bunuh-membunuh, bahkan ada yang merebut kuasa kedudukan daripada Daud sehingga Daud tersingkir untuk beberapa waktu. Akibat daripada dosa Daud, memang Allah yang penuh dengan anugerah. Walaupun Daud sendiri menyatakan terhadap orang kaya yang tidak berbelas kasihan, yang merebut harta milik satu-satunya dari si miskin itu layak untuk dijatuhi hukuman mati. Dia begitu peka terhadap sosial ekonomi, tetapi dia tidak peka terhadap moral yang dia sedang lakukan tanpa moral yang baik. Tetapi syukur Allah yang tidak membiarkan hambanya jatuh terus menerus dalam dosa. Dia mengutus Nathan untuk dengan bijaksana, dengan hikmat menyadarkan Daud, sehingga Daud sadar sungguh-sungguh akan keberdosaannya. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi kita sebagai jemaat, setiap kali kebaktian kita ada pengakuan dosa, berita anugerah, berita pengampunan dosa dan sebagainya. Karena memang kita sadar, sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah diberikan karunia Roh Kudus, kita sudah diberikan firman Tuhan untuk menjadi bekal pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Tetapi memang Allah mengetahui pergumulan, permasalahan, pencobaan hidup kita sedemikian berat, sehingga ya pasti di antara kita banyak yang juga terjatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila engkau mengakui segala dosa dan kesalahanmu, maka Allah yang setia, dia akan mengampuni segala dosa kita. Sesungguh-sungguhnya Allah mengampuni dosa kita sehingga kita tetap boleh menjadi anaknya. Tetapi dampak akibat lahiriah dari dosa kita mungkin masih harus kita tanggung. Apakah berupa penyakit, apakah karena masalah yang menimpa diri kita, nama baik kita menjadi kurang baik dan sebagainya. Untuk itulah kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Perhatikan dari hal yang kecil-kecil, jangan hanya memperhatikan yang besar-besar. Kalau kita memperhatikan yang besar-besar, apalagi masalah yang besar, sudah terlambat. Tetapi mulai dari perkara yang kecil, bagaimana kita peka terhadap kejahatan, kita peka terhadap kekudusan yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Saya ingat pada waktu saya berkuliah di saat tahun 72-76, oleh karena panggilan Tuhan lewat KKR Pendeta Stephen Tong di GKI Kebonjati Bandung tahun 1972, pertama dan terakhir Pendeta Stephen Tong KKR di GKI Kebonjati. Setelah itu boleh dikatakan gereja itu tidak pernah mengundang lagi Pendeta Stephen Tong. Dan waktu itulah dari antara sekian puluh orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, saya terpanggil menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan memimpin untuk saya masuk ke saat
Dan pada saat itulah memang sebagaimana kita ketahui, bukan hanya belajar dan belajar, baca dan baca, tetapi pekerjaan praktis pun harus kami lakukan untuk membentuk kepribadian kami. Di antaranya membersihkan kamar mandi, WC, lalu juga kamar harus dibersihkan secara bergiliran. Ya, dalam kemalasan kami, ya mungkin bagian lantai di sekitar meja belajar, tempat tidur, ya bisa dengan mudah kita bersihkan. Tetapi bagian dalam pojok-pojok bawah ranjang itu biasanya kita malas. Tetapi saya diingatkan, kamu harus belajar, tidak mengabaikan apa yang mungkin kotor di pojok-pojok itu. Kalau hal yang begitu kecil kamu abaikan, nanti kamu juga akan terjatuh dalam dosa-dosa yang kelihatannya kecil, sehingga mengakibatkan hal yang begitu berat. Maka walaupun dengan membungkuk-bungkuk masuk dalam kolong ranjang, saya coba membersihkan lantai di bawah kolong itu. Sebagai satu pengajaran, perhatikan hal-hal yang kecil untuk dibersihkan sebaik-baiknya. Beberapa tahun yang lalu, ya memang saya masa remaja tahun 70-an ya, tahun 60-an, 70-an, ya sehingga lagu-lagu pop barat pada waktu sangat saya sukai, Connie Francis, Cliff Richard dan sebagainya. Sehingga beberapa tahun yang lalu saya beli VCD lagu-lagu pop tahun 70-an. Ya saya beli, ya waktu santai saya nikmati itu. Dan ya tiba-tiba di bagian akhir daripada VCD itu mulai ada gambar-gambar porno. Ya sebagai seorang laki-laki terbelalaklah mata saya ya. Tetapi begitu saya melihat, saya sadar wah ini bahaya. Maka langsung saya matikan, lalu saya pikirkan apa yang saya lakukan. Kalau saya buang begitu saja, nanti ada pembantu yang mengambil, dia melihat, dia terjatuh. Kalau saya buang ke tempat sampah, diambil oleh tukang sampah, dilihat oleh orang lain, nanti orang lain jatuh. Maka disadarkan oleh Roh Kudus untuk perkara yang nampaknya begitu kecil, tetapi sangat membahayakan, sangat jahat itu. VCD itu sebaiknya engkau hancurkan, engkau pecah belah supaya jangan seorang pun melihatnya kembali. Dan mohon apa yang terlihat sepintas itu Tuhan kuduskan daripada pikiran. Karena apa yang kita lihat itu terekam oleh pikiran kita, terekam oleh ingatan kita. Kalau kita tidak waspada, itu akan tertimbun. Dan pada waktu kita tidak sadar, apa yang ada di bawah kesadaran kita itu akan terungkap dalam mimpi, dalam tatkala kita sendirian, maka hal-hal yang kotor akan terungkap kembali. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengkuduskan, dan memang harus menyangka dan menyangka nafsu yang sering kali timbul seperti itu. Jangan biarkan nafsu itu membesar dalam tugas-tugas kita sebagai seorang pengusaha. Kadang-kadang memang kita harus meninggalkan istri dan anak, kita pergi ke Jakarta, kita pergi ke Singapura, ke Hong Kong dan sebagainya, kita menginap di hotel dan kita tahu godaan di sana. Kalau kita tidak peka terhadap hal ini, betapa mudah kita terjatuh. Kita harus belajar peka terhadap dosa ini. Dan juga sebagaimana firman Tuhan terhadap saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesalahan, kita mohon kepada Tuhan apa yang harus kita perbuat. Terutama kita mohon supaya motivasi kasih, bukan hanya mencari-cari kesalahan orang itu, menuding-nuding, apalagi sampai kemudian menggembar-gemborkan kepada orang lain. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan menggembar-gemborkan kesalahan orang lain. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus mengajar, kalau toh ada saudara kita yang terjatuh, secara pribadi setelah kita tahu jelas permasalahannya, kita tahu fakta-faktanya, kita dengar dari beberapa pihak, bukannya dari satu pihak yang mungkin kurang senang sama orang itu sehingga dibesar-besarkan permasalahan anak orang itu, kita mendengar dari pihak yang lain yang lebih netral, sehingga kalau memang terbukti bahwa orang itu berbuat salah, secara pribadi kita bicara secara pribadi. Sebagaimana Nathan, dia tidak di hadapan orang banyak, tetapi secara pribadi dia berbicara pada Daud. Dengan hikmat, dengan bijaksana, dia mengungkapkan secara tidak langsung kesalahan daripada Daud. Memang resiko orang itu mungkin menjadi marah, apalagi Daud. Nathan tahu Daud adalah penguasa tertinggi di kerajaan Israel. Bisa saja dia marah dan menjatuhi hukuman daripada Nathan. Tetapi karena dia yakin inilah kebenaran daripada Tuhan, inilah tugas daripada Tuhan untuk menasehati, menegur saudaranya, temannya, maka dia memberanikan diri. Ya syukurlah kalau Daud akhirnya merendahkan diri, sadar akan dosanya. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari.
tidak mudah. Saya sendiri mungkin merupakan satu titik kelemahan, yaitu menegur rekan, menegur jemaat kalau mereka ada kesalahan. Istri saya mungkin lebih emosi, lebih peka terhadap itu, seringkali mendorong saya untuk menegur, menghukum orang itu. Tetapi seringkali saya tidak cepat mengambil tindakan, saya menunda, sampai akhirnya saya mendengar memang permasalahan anak itu, ya barulah secara pribadi saya menegur orang itu. Ya mungkin harus lebih cepat, tetapi itulah keberadaan saya. Ya kalau belum ada fakta-fakta, bukti-bukti, saksi yang cukup kuat, saya tidak berani langsung menegur orang itu. Kalau sampai keliru, saya juga yang kena batu. Oleh sebab itu, dengan bijaksana kita harus mendapatkan fakta-fakta akan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh saudara kita. Dengan sabar, dengan hikmat, minta kepada Tuhan bagaimana kita dipakai oleh Tuhan menyadarkan orang itu. Kecuali kalau orang itu memang tidak mau sadar, sekalipun secara pribadi dengan lemah lembut kita menasihati, tetapi orang itu berkeras hati, Tuhan Yesus mengatakan bawalah 2-3 saksi atau 1-2 saksi untuk menyatakan kesalahan daripada orang itu, sampai orang itu kemudian bertobat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita peka terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama masalah seksual. Kita hidup dalam zaman modern di mana setiap hari, setiap saat di kantor, bahkan di rumah kita pun lewat handphone, lewat internet dan sebagainya. Kalau kita tidak waspada, terpampanglah di depan mata kita gambar-gambar porno yang dapat merusak kita. Kita perlu mengingatkan anak-anak kita yang mau tidak mau mereka juga harus menggunakan alat-alat canggih itu. Tetapi aturlah sedemikian rupa supaya mereka jangan sampai kemasukan racun, godaan yang sedemikian dalam kehidupan mereka, sehingga ya di antara jemaat kami ada 1-2 remaja pemuda yang terjatuh hanya karena handphone. Lewat handphone dia berbujuk-bujuk dengan seorang gadis, lewat handphone dia melihat wajah gadis itu, lewat handphone dia melihat sesuatu yang tidak mestinya dia lihat. Akhirnya remaja itu terjatuh. Ya syukurlah kalau dibimbing kemudian dia mau bertobat dan bertanggung jawab. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, kita hidup dalam zaman di mana kita harus berwaspada. Kita harus mohon kepada Tuhan hikmat bijaksana untuk masalah yang demikian kompleks ini. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang tua, kita sebagai pemuda remaja Kristen, kita sebagai jemaat Kristen, kita belajar dari kisah Daud ini. Bagaimana Daud terbutakan oleh godaan seksual yang sedemikian rupa, sehingga Allahnya disingkirkan dari tahta hatinya, sehingga nafsunya lah yang merajalela. Tetapi syukur Tuhan dalam anugerahnya memakai seorang sebagai Natan untuk menyadarkan dia. Biarlah Tuhan juga memakai kita untuk menolong diri kita supaya kita waspada, peka terhadap godaan-godaan di sekitar kita. Jangan tunggu sampai bertumpuk-tumpuk baru kita sadar, tetapi selagi masih kecil-kecil kita mulai minta kepada Tuhan, singkirkan daripada kehidupan kita. Biar Tuhan menolong kita sekalian untuk kita belajar peka dan berani seperti Nabi Natan menegur dosa yang bisa menolong saudara-saudara kita dan menolong diri kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab suci, dan kami yakin Tuhan kalau kisah kejatuhan daripada Daud ini tertulis dalam kitab suci, itu adalah salah satu bukti bahwa kitab suci inilah wahyu daripada Tuhan. Roh Kuduslah yang memerintahkan untuk kisah yang mempermalukan nama raja yang sebegitu besar daripada kerajaan Israel ini harus tertulis supaya menjadi peringatan bukan hanya bagi Daud, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi semua umat Tuhan, supaya kami memelihara kekudusan yang Tuhan ada di dalam diri Tuhan sendiri dan yang Tuhan karuniakan dalam diri kami lewat Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanan di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami peka dan kami sadar kami tidak luput dari kejatuhan demi kejatuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian juga orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka juga dalam kelalaian, mereka mungkin terjatuh. Kami mohon Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan kepada kami hamba-hamba Tuhan maupun kami sebagai saudara seiman, bagaimana membimbing menolong saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.